Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anak yang soleh dan solihah, apa kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai mara bahaya, penyakit, wabah dan juga berbagai keburukan-keburukan lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang soleh dan solihah, insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di pembelajaran kedua tentang azan dan iqamah di kelas 2 ini. Dan insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan penjelasan tentang iqamah. Anak-anak yang soleh dan solihah, sebelum kita mulai, Ustadz ingin anak-anak yang soleh dan solihah terlebih dahulu mempersiapkan buku paketnya, ya silakan disimpan di tas meja, ya. Juga alat tulisnya ya, sambil bisa dilihat mana yang penting, boleh ditandain menggunakan stabilo atau menggunakan pensil ya, seperti itu. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bersama-sama lewat video pembelajaran ini. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama buka dengan membaca doa, dengan mengucapkan basmalah dan doa untuk menuntut ilmu. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang luas. Amin. Amin Allah ya rabbal alamin. Baik, beberapa pertemuan sebelumnya kita telah bersama-sama mempelajari tentang azan. Pengertian azan, ya, lafaz-lafaz azan, cara menjawab azan dan juga adab-adab ya, atau juga syarat-syarat ya, termasuk syarat-syarat dan adab-adab bagi seorang muazin. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang iqamah. Ya, kemarin kita sudah belajar ini azan. Pengertiannya sudah, lafadznya juga sudah, tinggal dipraktikkan di rumah nanti ya. Kemudian juga cara menjawabnya sudah. Dan hari ini kita akan belajar melanjutkan tentang pembahasan iqamah. Nah, ini kemarin sudah belajar juga ya tentang syarat-syarat menjadi seorang muazin. Ya, diingat ada berapa? Ada 5 nih ya. Dia harus muslim, ikhlas, adil dan amanah, memiliki suara yang bagus dan mengetahui waktu sholat. Kemudian adab-adabnya ya, ketika kita melakukan azan, berdiri tegap menghadap ke kiblat, suci dari hadas besar dan kecil, ya, menggunakan pengarah suara atau berdiri di tempat yang agak tinggi. Muazin sebaiknya azan dengan suara yang bagus dan keras. Nah, memasukkan ujung jari ke dalam kedua telinga, ya. Berhenti sebentar ketika membaca kalimat, tidak tergesa-gesa artinya ya, sehingga kemudian kalimatnya bisa diucapkan dengan baik. Juga yang terakhir membaca doa setelah azan. Itu ada adab-adab tentang azan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang iqamah. Nah, apa itu iqamah? Ya, sudah kita jelaskan bahwa iqamah adalah pemberitahuan atau suruhan bahwa sholat akan segera didirikan atau dimulai dengan menyebut lafaz-lafaz yang hampir sama dengan azan. Nah, iqamah juga biasa diucapkan, dikumandangkan di telinga seorang bayi yang baru lahir di sebelah kirinya, ya, seperti itu. Nah, bagaimana lafaz iqamah? Nah, lafaz iqamah ini sama dengan lafaz azan, hanya ada beberapa saja yang berbeda. Ya, apa perbedaannya? Kalau lafaz azan itu diucapkan sebanyak 2 kali, sementara lafaz iqamah hanya 1 kali. Seperti apa? Nah, kalau di azan seperti kalimat Allahu Akbar, ya, lihat boleh di baris yang pertama. Itu kalau kita ucapkan sebanyak 2 kali. Seperti apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau qomat diucapkannya cukup 1 kali. Seperti apa? Seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah,
cukup segitu, satu kali. Nah, kalau azan kan dua kali ya. Nah, termasuk kalimat-kalimat selanjutnya. Kalimat apa? Kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu juga sekali. Kemudian juga asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu juga satu kali. Hayya 'alas shalah. Itu juga satu kali dibacanya. Hayya 'alal falah. Itu juga satu kali. Nah, cuman ada tambahan. Kalimatnya setelah hayya 'alal falah ada tambahan kalimat qad qamatis sholatu qad qamatis sholah. Nah, itu diucapkan sebanyak satu kali ya. Qad qamatis sholatu qad qamatis sholah itu ada dua kalimat tetapi kemudian diucapkannya satu kali. Seperti apa? Ya, seperti ini. Qad qamatis sholatu qad qamatis sholah. Bukan kodoko ya. Qad. Qad qamatis sholatu qad qamatis sholah. Nah, seperti itu. Diucapkan sebanyak satu kali. Kemudian lanjutkan juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu satu kali. Dan kemudian lafaz terakhir. La ilaha illallah. Itu juga diucapkan sebanyak satu kali. Ya, seperti itu ya. Lafaznya sama dengan lafaz azan. Cuman diucapkannya satu kali, ya perbedaannya cuma dua. Satu diucapkannya cuma satu kali, dan ada tambahan setelah hayya 'alal falah yaitu lafaz qad qamatis sholatu qad qamatis sholah. Gampang kan? Kalau sudah bisa azan, insyaallah qomat pun bisa. Kenapa? Karena lafaznya hampir sama. Hanya sedikit perbedaan. Perbedaannya apa? Bisa diulangi, diucapkannya hanya satu kali ya kalimatnya. Dan juga ada tambahan kalimat qad qamatis sholatu qad qamatis sholah. Itulah lafaz iqamah. Kemudian bagaimana cara menjawabnya? Nah, cara menjawabnya itu jika kita mendengar lafaz iqamah disunahkan untuk menjawab dengan lafaz yang sedang dikumandangkan muazin kecuali pada lafaz berikut. Nah, jadi jawabannya sama seperti menjawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sama. Nah, ada tambahan ketika muazin atau yang berqomat mengucapkan qad qamatis sholatu qad qamatis sholah, kita jawab dengan aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard waj'alani minas sholihin. Apa? Coba diulangi. Aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard waj'alani minas sholihin. Ya. Sekali lagi coba. Aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard waj'alani minas sholihin. Yang artinya semoga Allah mendirikan dan mengekalkan salat selama masih ada langit dan bumi, dan mudah-mudahan Allah menjadikanku termasuk orang-orang yang solih. Amin. Masya Allah. Doanya luar biasa ya. Selama masih ada bumi, selama masih ada dan langit, mudah-mudahan Allah mendirikan, mengekalkan sholat di tengah-tengah kita. Nah, oleh karena itu salah satu caranya adalah kita tetap menjaga sholat ya. Dengan apa? Dengan melaksanakannya tentunya ya. Dan itulah jawaban ketika kita mendengar lafaz iqamah. Sama jawabannya dengan mendengar lafaz azan. Cuman ketika mendengar kalimat qad qamatis sholatu qad qamatis sholah, itu jawabannya adalah aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard wa ja'alani minas sholihin. Nah, seperti itu ya. Itulah lafaz iqamah dan tata cara menjawab iqamah.
Nah, kayaknya untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini dulu. Silakan dipelajari tentang lafaz iqomah, dipraktekkan, dan juga kalau mendengar iqomah di masjid atau di musola tetangga kita, di musola di kita, silakan dipraktekkan cara menjawabnya seperti apa ya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa diamalkan, bisa dipelajari dan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini sementara untuk pertemuan hari ini. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majlis. Nah, ini contohnya ada azan nih. Allahu Akbar. Nah, ini kita jawab ya. Nah, kita coba sambil praktek nih. Kedengar nggak azan nih? Nah, kita jawab Allahu Akbar dan seterusnya. Silakan ya. Yang di rumahnya sudah azan, silakan dipraktekkan untuk menjawabnya dan berdoa setelah azan. Kita tutup dulu. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis dengan hamdalah dan juga dengan istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah sholat.